mencintaimu, mencintaimu penuh hati. Dengan mengerahkan sisa-sisa tenaganya, Raden Purbaya tangguh dan mencoba kembali mengejar cempaka. Akan tetapi karena keterbatasan tenaganya, dia tidak mampu untuk berlari dengan baik. Raden Purbaya jatuh berdiri dan berusaha menahan lari. Seketika tidak mungkin. Ini semua adalah karena aku yang telah membakar. Aku menyadarinya, Dewata. Aku menyadarinya. Tapi apakah itu berarti aku harus permintaan diri? Apakah datang aku bayi tidak akan menjadi meringankan aku? Membantu aku berdoa pada diri. Ini juga aku harus kembali ke sana. Segera datang Purbaya. Tak terbatas harus menyadari siapa kamu ini sesungguhnya dan apa yang telah kamu lakukan ini. dengan langkah yang bangkai karena kelelahan, Paramita tidak memejamkan matanya semalam-malaman, meneruskan Di sana, aku suara tentang masku. Kayaknya dari arah sana. Aku akan melihatnya ke sana. Telingaku masih cukup sempurna. Tentang Mas Purbaya pasti berada di sana. Akan kulihat apa yang terjadi dengannya. Dengan bergegas, Paramita terus melangkah dan melangkah. Paramita yang menjadi tidak sabaran lagi berlari sekuat tenaganya. Akan tetapi karena tenaganya sudah terkuras habis, gadis manis itu terguling jatuh. Tubuhnya berguling ke bawah, ke bagian tanah yang rendah, sampai akhirnya tubuhnya menumbuk batang pohon dan berhenti terguling. Dewata Agung, apakah sebenarnya yang terjadi pada diriku? Mengapa nasib malang seperti ini kau timpakan atas diriku? Aku harus bangkit dan mencari kakak Mas Purbaya. Dia pasti berada di sekitar. Apakah aku bisa cari diriku ke sana? Apakah itu kata Mas Purbaya? Aku akan melihatnya. Dewata Agung, benar, itu adalah kata Mas Purbaya. Sudah Mas, apa yang telah terjadi dengan dirimu? Kata Mas Purbaya. Sudah Mas, bangunlah Kakak, bangun. Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Aku kan meminta datang, Kakak. Mas Purbaya.
sadar kasih. Aku harus sadar sini. Tapi bagaimana caranya? Aku akan membasuh wajahnya dengan air. Aku harus mendapatkan air untuk menyadarkan sang mas berbahaya. Kau Cempaka. Raden Purbaya tidak menjawab. Dipandangnya dalam-dalam wajah Paramita. Purbaya, pemuda yang arif dan cukup matang, yang telah ditempa oleh berbagai pengalaman, menyadari bahwa gadis di hadapannya lah yang menyebabkan sikap Cempaka padanya berubah, dan juga menyadari bahwa gadis di hadapannya masih terlalu muda, yang tidak mampu mengatasi dorongan keinginan-keinginannya. Dia tidak takut untuk terus menentang pandangan Raden Purbaya. Beristirahatlah Adipanyuka. Kembalikan kekuatanmu. Aku juga akan mencoba untuk melepaskan diriku dari pengaruh kekuatan gaib Prasamista. Iya, Kakak. Agaknya kita memang membutuhkan sesuatu untuk melindungi diri kita dari kemungkinan yang cerita yang semula kukira kau telah mengetahuinya tentang ayahandaku, tentang ayahandamu, ayahandaku, dan juga tentang aku sendiri. Tapi mudah-mudahan kau bisa mempercayai aku, mempercayai ceritaku ini. Ceritakanlah, Kakak. Ceritakanlah. Aku percaya padamu. Ceritakanlah semuanya yang sebenarnya. Sekalipun berisikan keburukan ayahandaku, ceritakanlah, Kakak. Kira-kira tentang dengan Karang Sedana dinamakan kemarau dan panjang. Dan Karang Sedana banyak yang menimpa korban. Dan akibatnya kerusuhan terjadi di mana-mana. Pada saat itu, ayahanda Prabu Adikonda yang memegang kendali pemerintahan. Aku tidak tahu mengapa bisa sampai seperti demikian. Tidak berguna. Ataukah karena ketidakmampuan ayahanda mengendalikan roda pemerintahan, mengendalikan kebijaksanaan pemerintahan. Ada sebagian orang yang menganggap ayahanda tidak mampu untuk mengendalikan kebijaksanaan pemerintahan. Dan salah satunya adalah ayahanda. Dan ayahanda secara diam-diam
kemudian menggalang kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan Ayahanda. Dan Ayahandamu berhasil. Aku melarikan diri bersama ibundaku. Dan Ayahandaku berpisah dengan aku. Akhirnya, kurang lebih 2 tahun setelah peristiwa itu, Ayahandaku berusaha merebut kembali kekuasaan Kaya Sebana dari tangan Ayahandamu yang berkuasa di jauh sana. Dan iya, berkat bantuan rakyat dan dana. Ya, pada saat itu kekuatan kami tidak imbang, tapi hampir seluruh rakyat Karang Sedana bangkit kembali. Dan kami berhasil merebut kekuasaannya kembali. Ya, Ayahandaku memang bersalah. Ayahandaku bersalah karena telah merebut kekuasaan secara membabi buta. Ramai-ramai dibuka di kata raja. Aku menempati kamar utama. Aku menempati kamar yang biasanya adalah kamar ketemu surganya. Aku mengerti di sana. Aku mengerti kenapa kakaknya sendiri mengentasku. Tidak, aku tidak pernah membunuh Ayahandamu. Aku belum sampai bersumpah. Janganlah engkau keliru menyimpulkannya. Jadi, benar bukan kakak Mas yang membunuh dia? Bukan kakak Mas yang membunuh dia? Kita begitu. Kita tak masuk emas berbahaya. Siapa yang membunuh dia? Siapakah yang telah membunuh Ayahandaku? Maka pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi bila mana Paramita mengetahui pembukti sebelumnya dari Ayahandanya dan bagaimana pembukti hati kali kerjaan? Apakah Raden Purbaya kembali menyangka setelah melakukan perbuatan tersebut bersamaan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Berduga ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek yang dipersembahkan oleh pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Ia belum lagi mengerti tentang situasi yang terjadi saat ini. Sudahlah, Kanda. Pak Nanda, maafkanlah aku Paramita. Maafkan
aku para muda. Ayahanda. Oh, awas! Awas kau kota! Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Biasanya kalau minum obat flu itu periangnya hilang, tapi silepnya tetap cocok. Itu mampet. Makanya yang benar itu minum Propol. Untuk pilek hidung mampet cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala cepat sembuh. Itulah sebabnya Propol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek. Ini dulu yang bungkusnya warna ungu. Ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa Propol tablet, untuk anak-anak Propol sirup. Propol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Ruang Ronteng. Ide cerita Cece Sukian, pengarang cerita Peter Sponsen, teknik dan monase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, penyanyi sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-23 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Leni Lati sebagai Paramita, Yuli sebagai Sempana, Eri sebagai Prabu Sentana, Susi sebagai Rati Kuda Kuangan, Nenek sebagai Paramita kecil, Lucu sebagai Cinta Power, dan pembuat cerita Leni Sumardi. Selamat menikmati. Ya. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya yang ditinggalkan oleh Cempaka yang merasa hina berhadapan dengan Raden Purbaya ditemukan oleh Paramita. Dan pada kesempatan itu, akhirnya Raden Purbaya membuka kisah baru tentang perebutan kekuasaan di antara keluarga mereka yang akhirnya menyebabkan kematian ayahanda Paramita, yaitu Prabu Jaya Sumpana. Iya, aku mengerti Kakak Mas. Aku mengerti bahwa ayahandaku itu bersalah. Aku mengerti mengapa Kakak Mas membunuh ayahandaku. Tidak, aku tidak membunuh ayahandamu, Adik Pramita. Aku belum selesai bercerita. Janganlah engkau terburu-buru menyimpulkannya. Jadi benar bukan Kakak Mas yang membunuhnya? Bukan Kakak Mas Purbaya yang membunuh? Jika begitu, siapa yang telah membunuh ayahandaku, Kakak? Siapa yang telah membunuh, Kakak? Katakan, Kakak Mas. Katakan, siapa yang telah membunuh ayahandaku? Tenanglah, Adik Paramita. Tenanglah. Kenapa kau cerita?
seperti ini? Katakanlah Kakang Mas, aku ingin segera tahu siapa pembunuh ayahandaku. Katakan Kakang Mas. Iya, iya. Aku akan menceritakannya, adik Pramita. Aku akan menceritakannya. Tetapi lepaskanlah dulu peganganku ini. Apakah kau ingin menyakiti aku? Katakanlah Kakang Mas, siapa sebenarnya pembunuh ayahandaku? Adik Paramita, apakah sebenarnya yang ingin kau lakukan jika kau mengetahui pembunuh ayahandamu itu? Betapa Kakang Mas menanyakan hal itu? Sudah tentu aku akan membalaskan semua perbuatan kecil. Tapi, mengapakah baru sekarang kau bersikap seperti ini? Tidak sejak kemarin-kemarin engkau bersikap seperti ini. Pada saat engkau mendengar bahwa aku pembunuhnya, mengapa engkau tidak bertindak terhadapku? Tidak Kakang Mas, aku percaya padamu. Aku percaya bahwa kau tidak mungkin membunuh ayahandaku. Tapi, seandainya aku benar pembunuhnya, apa yang kau akan lakukan? Tidak, Kakang Mas, bukanlah engkau pembunuhnya. Tidak, aku hanya ingin tahu bagaimana sikapmu jika memang akulah sebenarnya pembunuh ayahandamu. Tidak, aku tidak tahu. Kau bukanlah pembunuhnya. Kau bukan pembunuh ayahandaku, Kakang Mas. Ayo, ceritakanlah Kakang Mas Purbaya. Bagaimana bisa sampai ayahandaku terbunuh? Baiklah, kau memang berhak untuk mengetahui kisah yang sebenarnya. Setelah berhasil menguasai istana Karaksedana kembali, kami berhasil menawan ayahandamu. Aku masih ingat saat itu engkau menuntut agar melepaskan ayahandamu, dan aku memang melepaskannya. Aku melepaskan Paman Sentana juga memang karena ayahandaku yang menghendakinya. Aku masih ingat saat itu dengan air mata berderai engkau memandangku sambil berlutut memeluk ayahandamu yang bersimpah darah di lantai. Oh, iya. Aku ingat Kakang Mas. Aku ingat saat itu aku membimbing ayahanda bersama ibundaku menuju ke dalam kamar. Tapi sikap ayahandaku saat itu karena mereka semua adalah orang-orang yang sangat jahat, orang busuk yang telah membuat kita seperti ini, yang telah mencelakakan kita. Tapi Kakang Mas Purbaya adalah orang baik. Kakang Mas Purbaya adalah sahabatku, teman bermainku ayahanda. Ayahanda tidak boleh mengganggunya. Kakang Mas Purbaya adalah orang yang baik. Orang yang baik. Dia adalah orang jahat. Dia telah membuat kita menderita seperti ini. Dia adalah orang jahat. Bunda Pramita. Kakang Mas Purbaya adalah seorang anak yang jahat. Dia adalah musuh kita. Musuhmu juga. Karena itu, dia adalah orang jahat. Tidak. Kakang Mas Purbaya adalah orang baik. Orang baik. Setan, anak tidak tahu diuntung. Anak setan tidak tahu diri. Kamu lebih merawatmu, tapi kini musuhlah yang engkau bela. Sudahlah Kanda. Ia belum lagi mengerti tentang situasi yang terjadi saat ini. Sudahlah Kanda. Paramita, maafkanlah aku Paramita. Maafkanlah aku Paramita. Ayah Kanda. Oh, awas! Awas kau di kota!
Ayahandaku saat itu sangat membenci dirimu. Lalu bagaimanakah ayahandaku sampai bisa terbunuh? Baiklah, dengarkanlah kelanjutan kisahnya. Jika ayahandaku mengunjungi ayahandamu untuk mengajaknya kembali bekerja sama, ayahandamu justru menangkapmu, menawanku, dan memaksa ayahandaku untuk membebaskan keluarganya. Dan kemudian dengan 2 ekor kuda melarikan diri sambil membawa diriku. Sebenarnya aku berpura-pura. Aku tidak ingin melawan Paman Sentana. Aku rela melepaskan ayahandamu yang memang tidak mungkin dapat bekerja sama lagi dengan ayahandaku. Dan ketika aku telah sampai di tengah hutan, bosan aku membawa-bawa bocah ini. Rasanya tempat ini tepat sekali untuk menjadikan kuburanmu, Purbaya. Rati, aku akan menyelesaikan anak ini, Rati. Paman Sentana, bukankah Paman sudah berjanji akan melepaskan diriku setibanya Paman jauh di luar kota? Nah, lepaskanlah jalan darahku ini dari tekanan jari Paman. Paman sudah selamat. Tak ada yang mengikuti dan mengejar Paman. Haji Konda memang orang yang bodoh. Tidak pantas untuk menjadi seorang raja. Aku tidak akan melepaskan engkau, bocah. Aku akan menyelesaikan dirimu di sana. Ayolah, kau ikut aku. Kamira. Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh. Saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Jangan Minum nih. Obat.